Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Aulia Wadi Samsyira. Nama saya Asmi Purwanti. Kami dari kelas 11 Basaria. Jadi di sini kami akan mempresentasikan fase-fase Bani Umayyah di Damaskus. Nah, di fase Bani Umayyah 1 Damaskus ini ada 3 fase, yaitu yang pertama fase berdiri, dan yang kedua fase kemajuan, dan yang ketiga fase lemah sampai runtuh. Jadi langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah fase kemajuan. Fase ini dimulai dari berdirinya Bani Umayyah 1 Damaskus, yaitu pada tahun 40 Hijriah atau 662 Masehi, dan berakhir pada masa pemerintahan Khalifah yang ke-6, yaitu Khalifah Walid bin Abdul Malik, ketika Islam masuk ke Eropa atau Andalusia yang dibawa oleh Talib bin Ziyad. Nah, pada fase kemajuan ini, pengembangan peradaban pembinaan Islam itu berjalan dengan menggunakan Arabisasi atau pendekatan peradaban Islam yang sangat masih bersyirik Arab. Nah, ada beberapa contoh dari pengembangan peradaban Islam ini. Yang pertama, didominasi oleh ukiran-ukiran di dinding atau masjid yang dipadukan dengan tulisan-tulisan kaligrafi yang indah. Kemudian juga ada lagu-lagu warisan Arab pra-Islam yang dipadukan dengan lagu-lagu Arab sehingga menghasilkan lagu qasidah yang indah. Selain itu juga adanya pengembangan peradaban ilmu, di mana ilmu yang dikembangkan juga masih sangat bersyirik Arab asli, seperti dari mulai bahasa, nahwu, balaghah, tafsir, qiraat, hadis, dan tarikh Islam. Pada fase ini juga khalifah-khalifah berfokus pada perluasan wilayah kekuasaan atau islamisasi, mulai dari berkuasa di 4 wilayah benua, yaitu Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika, kemudian berkuasa di wilayah imperium-imperium besar, yaitu Romawi, Eropa, Persia, dan Gothia. Yang kedua, fase kemajuan. Fase ini mulai dari Khalifah ke-7, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik, sampai ke Khalifah yang ke-8, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Nah, pada fase kemajuan ini, Islam mulai terpencar di berbagai penjuru dunia, mulai dari berkuasa dari Asia Tenggara sampai Asia Timur jauh, kemudian dari wilayah Afrika sampai Andalusia, dan dari wilayah India sampai Persia. Selanjutnya, pada fase kemajuan, Islam dibawa oleh sahabat-sahabat Nabi. Yang pertama oleh Uqbah bin Nafi dan Musa bin Nusair di Afrika Utara. Yang kedua oleh Sa'ad bin Abi Waqqas di wilayah Cina dan Indonesia. Yang ketiga oleh Abdullah bin Abi Sarah di India. Dan yang terakhir oleh Tariq bin Ziyad di Eropa atau Andalusia, Spanyol. Dalam fase-fase kemajuan, ada bentuk-bentuk peradaban yang tumbuh. Pertama, ilmu pengetahuan, yaitu qiraat, nahwu, balaghah, tafsir, hadis, dan sejarah. Kedua, bangunan fisik, yaitu istana, masjid, pengairan, irigasi, dan jembatan. Dan yang terakhir, fasilitas pendidikan, yaitu kutab, halaqah di masjid, dan majelis munazarah. Pada fase-fase kemajuan ini juga ada departemen pemerintahan, yaitu yang pertama nidamul mal, yaitu keuangan. Yang kedua yaitu siasi yaitu politik, dan yang ketiga harbi, yaitu ketentaraan. Yang keempat idori, yaitu administrasi, dan yang terakhir yaitu kodi, yaitu hukum, jawatan pos, pengawal istana, ketentaraan, sekretaris, dan pengurus surat. Selanjutnya, fase yang ketiga yaitu fase lemah sampai runtuh. Fase lemah sampai runtuh ini dimulai dari masa Khalifah ke-9, yaitu Yazid bin Abdul Malik, yang tidak biasa mengendalikan pemerintahan seperti kedua kakaknya, yaitu Walid dan Sulaiman, yang tidak dapat mengendalikan pemberontakan yang ada. Puncaknya pada saat pengangkatan dua khalifah, putra dari Khalifah Walid, dalam 1 tahun berjalan, yaitu Khalifah Yazid bin Walid, Khalifah ke-12, dan Khalifah Ibrahim bin Walid, Khalifah ke-13. Fase-fase lemah sampai runtuh ini, sistem monarki menjadi faktor yang paling
dominan atau penyebab utama runtuhnya Bani Umayyah tahun 132 Hijriah atau 670 Masehi yang berakibat pada penyelewengan kekuasaan, kolusi, korupsi, tidak disiplin, dan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh putra mahkota. Fase-fase lemah sampai runtuh ini, lemahnya Bani Umayyah terjadi di hampir semua wilayah kekuasaan Bani Umayyah I. Bersamaan dengan situasi tersebut, berkembang pesat beberapa kekuasaan baru seperti Abbasiyah dan Syiah di wilayah Hajaz dan Persia. Bani Fatimiyah di Mesir dan Tahiriyah di Maroko. Peperangan secara terbuka terutama dengan kekuasaan Abbasiyah yang akhirnya mampu menggeser kekuasaan bahkan sampai mengakhiri kekuasaan Bani Umayyah I tepatnya tahun 132 Hijriah.